Ketika Anda tahu sebuah problem dengan cukup dalam, materi edukasi jadi banyak. Buat konten dan hasilkan income dengan strategi konten marketing. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, so saya udah berapa lama ini ya nggak bikin video begini ya, traveling luar biasa banget. Jadi saya lagi super sibuk sekali kemarin traveling. Jadi barusan ke Bandung juga ngisi Idea Cloud Bootcamp, kemudian ada acara Tribelio juga, kemudian di Jakarta full meeting. Jadi semingguan saya full bener-bener nggak bisa bikin video. Nah ada satu hal yang cukup menarik sebenarnya. Saya kemarin ini beberapa bulan ya terakhir ini tuh lagi rada stress levelnya lebih tinggi dari biasanya gitu ya. Jadi stress levelnya lebih tinggi sehingga menyebabkan akhirnya tensi saya agak sedikit elevated naik begitu. Dan kemudian karena kemarin habis dari acara Idea Cloud yang di Surabaya juga, itu saya kena flu. Jadi kayaknya makanya saya lebih suka pakai masker di mana-mana daripada kayak begitu. Kemarin teman-teman lepas semua, saya lagi ragu nih lepas nggak begitu kan. Dan akhirnya kena flu gitu. Jadi kalau saya kena flu itu imbasnya itu panjang gitu. Karena event saya itu padat banget. Ini suara aja masih rada-rada bindeng begitu kan. Jadi efek sampingnya itu saya harus canceling banyak webinar, canceling banyak IG live dan sebagainya. Itu yang terjadi kemarin. Jadi rada-rada nyebelin kalau flu. Makanya saya super hati-hati banget. Ya salaman dan sebagainya masih rada-rada gimana gitu saya. Karena itu tadi. So anyway, ceritanya begini. Karena flu kemudian ini semua, tensi saya rada elevated karena ini. So, saya lagi berpikir, interesting ya sebenarnya ya, bahwa dengan kondisi ini aja saya jadi belajar banyak hal tentang tensi. Karena ya kejadian sendiri gitu. Dan dari sini, ini kalau dibuat list buildingnya keren banget ya sebenarnya ya. Saya kalau nggak punya Tribelio begitu, nggak ngurusin Tribelio begitu, kayak hal-hal kayak begini nih buat saya tuh seneng banget gitu. Bayangin aja. Saya nge-browsing di YouTube cara menurunkan tensi. Itu banyaknya luar biasa. Mulai dari teknik pernafasan yang paling sering diomongin orang itu adalah teknik pernafasan. Teknik yang ada namanya 478. Jadi tarik 4 detik, tahan 7, habis itu 8 itu hembuskan pelan-pelan gitu. Jadi itu ulangin selama kurang lebih 2 sampai 5 menit 2 kali sehari, pagi sama sore atau pagi sama malam gitu. Latihan itu akan membuat Anda lebih rileks sehingga akhirnya stresnya lebih turun dan tekanan lebih turun. Ada yang kayak begitu. Ada yang tekan di sini gitu ya, tekan di sini sehingga tensi Anda akan instantly akan turun gitu. Ada yang seperti itu. No smoking, no alcohol. Saya udah nggak smoking, nggak alkohol. Good diet. Saya udah good diet banget malah. Saya barusan turun 7 kilo. Jadi ya good diet banget itu udah no issue gitu. Nah, kemudian apalagi itu better sleep. Nah, better sleep ini juga kalau stres, sleepnya akan terganggu gitu kan. Nah, yang menarik lagi adalah kemarin itu karena flu, saya tuh minum macam-macam nih, obat saya sampai banyak begini. Kemarin saya sempat posting di Instagram saya kan, minum salah satunya adalah minum obat namanya Rinos. Anda tahu sendiri kalau pilek, buntu, semuanya itu minumnya Rinos. Problemnya satu, di hari ke-6, belum sembuh loh. Hari ke-6, saya minum cuma 2 kali sehari. Di hari ke-6, efek sampingnya muncul semua kemarin itu. Gila banget, efek sampingnya muncul semua. Jantung berdebar-debar, jadi kayak seluruh badan itu jantungnya semua begitu. Kemudian insomnia, gak bisa tidur. Padahal rencananya minum ini supaya tidak tersumbat dan bisa tidur karena besok paginya saya harus terbang ke Bandung. Udah 2 ini, susah buang air kecil lagi. Ampun dah itu, benar-benar. So saya kurang tidur banget. Paling cuman kayak 3 jam kemarin itu sebelum berangkat ke Bandung. Di Bandungnya, saya tidur di Hotel Aston di Ciampelas. Waktu datang di hotel, istri saya udah bilang, Den ini kayaknya bakal rame nih. Di pinggir jalan soalnya, motor tuh gitu kan. Wah itu, saya pikir ya oke lah, jam 11 mungkin jam 12 udah oke lah. Saya jam 8 udah ngantuk, mungkin karena sebelumnya saya kurang tidur. Jam 8 ngantuk, tidur paling kayak 30 menit, habis itu bangun lagi. Susah tidur. Sampai jam 2, sampai jam 3 itu belum tidur ternyata. Karena motor tuh begitu kencengnya. Wah 2 hari gak tidur. Tensi saya besoknya langsung lompat, luar biasa banget. Nah, ini hal-hal kayak begini teman-teman. Ini jadi problem sebenarnya. Kalau Anda melihat sebuah problem, sebuah niche hipertensi, problem itu jadi banyak. Jadi bukan cuma problemnya hipertensi atau tekanan darahnya naik, tetapi apa yang meliputi ini? Apakah ada stres di situ?
Kemudian apakah ada waktu traveling atau ada apa lagi nih di situ. Nah ini jadi banyak hal yang bisa dimonetize sebenarnya. Edukasinya adalah managing stress. Kemudian teknik breathing itu edukasi semuanya. Karena ya nafas gak ada yang dijual-jual apanya kan ya. Itu adalah sesuatu yang bisa diedukasikan. Jadi konten Anda. Jadi edukasi lewat email misalkan. Anda bikin video misalkan. Itu semua tentang itu. Dan saya consuming itu semua. Cara nurunin tensi, cara nurunin stres, cara nurunin ini, meditation semuanya. Saya download aplikasi. Ada Brain FM, ada Calm, ada macam-macam. Saya cobain semuanya. Ya kan. Jadi hal-hal yang semacam itu edukasi jadi banyak. Nah jualannya apa? Jualannya saya jadi beli-beli hal-hal kayak begini nih. Saya punya tensimeter sekarang. Saya bawa ini kemana-mana, kayaknya imagine this. Ya jadi saya bawa ini kemana-mana. Ada caranya semuanya. Jadi nggak boleh kalau salah cara, itu ada caranya semua. So saya punya Google Sheet yang isinya adalah tensi saya setiap sekian jam sekali, pagi, siang atau sore, kemudian sebelum tidur. Gitu. Jadi rutin semuanya. Nah itu semua bisa diajarkan dan ini bisa dijual. Kemudian problemnya adalah ketika saya ke dokter ngecek, dan kayaknya tensimu tinggi deh. Kayaknya heart rate-mu tinggi deh. Tapi ini wajar kata dia. Karena apa? Karena kamu consuming Rinos. Dan Rinos itu elevated heart rate. Sehingga memang susah tidur dan sebagainya. Karena ada pseudoephedrine dan sebagainya kan ya. Akhirnya saya jadi beli ini nih. Ini adalah yang ngukur itu yang kemarin ketika COVID itu. Ngukur oksigen level. Sama ngukur ini. Heart rate gitu kan. Nah jadi mantengin begini jadinya. Ini lumayan nih. Heart rate saya 88. Lagi ngomong semangat kayak begini 86. Oke lah. Oksigen level saya di 97. So it's quite good sekarang. Kemarin itu heart rate saya itu di level berapa ya? Mendekati 100 kali. Terus gitu kan sepanjang hari begitu. So rada mengganggu. Tapi intinya adalah ketika Anda tahu sebuah problem dengan cukup dalam, materi edukasi jadi banyak. Dan problemnya itu bukan cuma di problemnya aja. Tetapi bisa muncul kemana-mana tuh. Managing stressnya, kemudian yang lain-lain. Jadi alat-alatnya jadi banyak. Hari ini saya lagi beli lagi suplemen namanya Valerian Root misalkan. No, so Valerian Root itu kerjanya kayak gimana? So kejadiannya kayak kemarin, stress level meningkat, jadi susah tidur. Stress level meningkatkan tensi, susah tidur, kurang tidur, meningkatkan tensi. So Valerian Root adalah sebuah suplemen yang bisa untuk menenangkan pikiran, so less stress, better sleep. Sehingga ketika dua ini diutak-atik, hasilnya adalah better ini tekanan darah gitu. So dari sebuah problem, kalau Anda cuma di kulitnya aja, Anda nggak ngerti niche-nya, maka Anda akan cuma kayak ya udah tensi ya obat tensi gitu aja. Tetapi ketika Anda ngerti niche-nya dengan detail, ini yang terjadi. Anda bisa edukasinya panjang lebar. Saya lagi nyari, kemarin saya screenshot saya nggak ketemu. Saya nyari ada orang di YouTube itu bikin chartnya tuh. Cara untuk managing tensi misalkan mulai dari makanannya, olahraganya, kemudian olahraganya ada juga tuh harusnya gini gitu, breathing dan sebagainya itu ada chartnya semua. Itu bisa jadi kayak sebuah framework sehingga untuk menjadi sebuah lead magnet jadi gampang kan. Download framework ini kalau Anda ingin memanage atau menurunkan tekanan darah Anda misalkan. Jadi ada lead magnetnya, kemudian dalamnya diedukasi caranya, semuanya diajarkan. Dan berikutnya adalah yang bisa dijual jadi macam-macam kan. Ada suplemennya banyak lagi. Saya udah baca review. Saya sudah baca reviewnya dan orang-orang pakai gitu bisa bertahun-tahun. Karena kalau memang kerjaannya stressful, kayak minum teh lah ya. Ada yang bilang kayak chamomile tea misalkan. Chamomile tea bisa menenangkan. Tapi kalau hibiscus tea itu buat nurunin tensi misalkan. Kalau Anda memang stressful work, maka Anda pakai teh-teh kayak begini kan long term ya. Bukan beli selesai. Kan beli untuk long term. Maka ini akan jadi sebuah bisnis yang recurring sebenarnya. Jadi dari tehnya bisa, dari tensinya bisa, dari tadi alatnya bisa, dari suplemennya bisa, hanya dengan sekedar tekanan darah, tensi aja. So ini buat saya adalah Anda cari niche yang memang ada passion banget dan Anda ngerti. Kalau nggak ngerti ya memang Anda harus mendalamin. Saya 2 bulanan ini gitu ya, utak-atik nyari tentang tensi dan sebagainya 2 bulanan ini. Dan ketemu hal kayak begini. So kalau saya start dari nol ya kayak begini-begini. Hal-hal yang seperti ini yang saya temuin seperti ini akan saya ulik menjadi sebuah funnel. Kemudian list building. Kemudian di sana jualan macam-macam tadi. Jualan suplemen, jualan alatnya, jualan tensimeter, jualan tadi apa namanya oximeter segala gitu ya. Jadi banyak yang bisa dikerjakan. So hopefully sharing saya ini, ya ini masih rada bindeng ya sedikit. Semoga sharing saya ini bisa membuat Anda jadi kayak punya ide gitu. Kalau Anda bukan
rumah sakit atau bukan apotek juga tetap bisa kan ngelakuin hal seperti ini dengan pengalaman pribadi seperti ini. Kan Anda tidak meresepkan obat. Saya masih minum obat lagi tuh kemarin tuh pertama-pertama. Sekarang udah lepas karena ternyata tensi saya oke. Saya nggak suka traveling, jadi ketika saya sampai pentingnya dicatat kayak begitu, itu menarik tuh. Seminggu saya berada di Malang, tensi saya oke banget. Kayak 117, 76 gitu ya, sekitar itu. Oke banget. Tapi begitu hari H-1, H-2 saya traveling, itu mulai naik ke 120 tuh. Hari H terbang itu udah 130 tuh. Kan kayak gitu ya. Jadi waktu di Bandung kemarin, di Jakarta juga seperti itu, naik tinggi, begitu hit nyampe rumah juga turun lagi tuh, 117 segituan lah. Jadi itu bisa diajarkan sebenarnya, diedukasikan sehingga ada jadi punya konten, ada punya barang yang dijual. Alright, so I think itu aja. Thank you so much. Dan buat Anda yang pengen belajar hal ini lebih detail lagi, tanggal 4 Maret saya akan ada di Surabaya. Saya akan ngajarin semua detailnya tentang list building mastery ya. Jadi klik aja link di komen di deskripsi di bawah. Ikut di situ. Anda mesti bawa laptop. Kita langsung praktekin ini semua dalam proses membangun bisnis online. Alright, so thank you so much and see you in class guys. Bye bye.